Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 tema 7 subtema 2. Nah, materi hari ini yaitu kita akan belajar terbentuknya NKRI ya, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, anak-anak, kemarin di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar tentang puncak dari kemerdekaan Indonesia ya, yaitu pembacaan teks proklamasi yang dilakukan atau dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, pastinya seluruh rakyat Indonesia sangat merasa sukacita yang luar biasa ketika menyambut proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, peristiwa heroik yang merupakan perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi itu menjadi semangat para pejuang untuk mengusir para penjajah yang ada di bangsa ini. Nah, di dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ada dua tokoh penting ya yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhatta. Nah, kedua tokoh tersebut yaitu dikenal sebagai proklamator ya. Jadi Bapak Proklamator yang terkenal itu, yang di Indonesia sering disebut-sebut Bapak Proklamator itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Selanjutnya nanti anak-anak silahkan membaca buku paket yang dipinjami sekolah di halaman 97 dan 98. Itu nanti tugasnya hari ini adalah membuat bagan seperti ini ya. Ini adalah gambarnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Silakan dilengkapi siapa nama tokohnya, kapan dan dimanakah beliau dilahirkan, bagaimana riwayat pendidikannya dan lain-lain. Ya, jadi tugasnya hari ini adalah mengenal dua tokoh ini. Begitu. Selanjutnya saya lanjutkan materinya dulu ya. Proklamasi kemerdekaan itu berdampak besar bagi bangsa Indonesia ya. Pembelaan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan itu ditunjukkan dengan berbagai dukungan dari berbagai daerah. Di antaranya yaitu di daerah Yogyakarta itu pada tahun 1945 tanggal 26 itu ada aksi mogok kerja buruh ya. Jadi tindakan ini diperkuat oleh KNI atau Komite Nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu yang kedua di Surabaya. Jadi di Surabaya itu pada 19 September 1945 pengibaran bendera dilaksanakan di puncak Hotel Yamato. Baik, yang selanjutnya adalah di daerah Bandung ya. Jadi di daerah Bandung itu terkenal sebagai Bandung Lautan Api ya. Peristiwa itu terjadi karena ada ultimatum atau pernyataan yang dikeluarkan oleh sekutu untuk mengkosongkan kota Bandung dan mundur sejauh 11 km. Nah, para pejuang akhirnya meninggalkan kota Bandung dan sebelumnya mereka terlebih dahulu sudah membumi hanguskan kota Bandung sehingga dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Selanjutnya di Semarang itu kalau di sana terjadi pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu tepatnya di Tugu Muda pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Selanjutnya di Bali itu ada pembentukan AMI dan juga PRI. Apa itu AMI? AMI itu adalah Angkatan Muda Indonesia, sedangkan PRI adalah Pemuda Republik Indonesia. Mereka berusaha menegakkan Republik Indonesia dengan melalui perundingan. Tetapi mereka tentu saja mendapat hambatan dari Jepang ya, dan tetapi mereka mengalami kegagalan karena persenjataan Jepang tentunya lebih kuat. Selanjutnya yaitu di daerah Ambarawa.
itu di sana terjadi peristiwa Jenderal Sudirman berhasil mengusir sekutu ya, yaitu di Monumen Palagan Ambarawa. Pasti ada yang pernah ke sana ya. Nah, pertempuran tersebut terjadi pada 20 November sampai 15 Desember 1945. Selanjutnya yaitu di Kalimantan ada 8.000 orang berkumpul di markas sekutu, dan di Palembang ada upacara pengibaran bendera. Selanjutnya di Makassar ada barisan berani mati. Artinya kelompok-kelompok para pemuda itu memberi nama kelompoknya adalah Barisan Berani Mati, dan masih banyak sekali daerah yang ikut berdampak besar bagi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, materi ini lebih jelasnya bisa anak-anak baca di buku pendampingnya di halaman 51 sampai dengan 52 ya. Baik, selanjutnya bagaimana proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu jadi dulu Indonesia membentuk panitia yang bernama PPKI, Panitia Petugas Kemerdekaan Indonesia. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah Indonesia melengkapi negaranya pasca kemerdekaan itu dengan cara yang pertama, yaitu mengesahkan UUD 1945 ya, yang ketika kita upacara masih sering sekali dibaca. Terus selanjutnya memilih presiden dan juga wakil presiden. Siapa presiden pertama? Yaitu Soekarno, dan wakil presidennya adalah Dr. Andes Mohatta. Selanjutnya ada pembagian wilayah Indonesia ya. Jadi dulu itu dibagi menjadi Jabar, itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan juga Sunda Kecil. Kalau sekarang sudah banyak sekali perkembangan provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya pembentukan kementerian, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan juga jubir atau juru bicara. Terus juga ada pembentukan Komite Nasional KNIP, KNID ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan juga Komite Nasional Indonesia Daerah. Selanjutnya Indonesia juga melengkapi dengan keamanan negara, yaitu BKR, Badan Keamanan Rakyat, kalau dulu dirubah menjadi TKR, dan saat ini menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, seluruh rakyat Indonesia dari berbagai daerah dan berbagai suku, agama, dan juga golongan penuh sukacita ya ketika saat itu menyambut dan juga merayakan proklamasi kemerdekaan. Dan semua pun bersatu padu, saling bahu-membahu melawan perlawanan terhadap para penjajah. Dan semua ini menunjukkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Tidak lagi mereka memikirkan kedaerahan, memikirkan harus sukunya sama, agamanya sama, golongannya sama, tidak seperti itu. Karena mereka merasa identitas mereka adalah satu, yaitu Indonesia. Nah, dari situlah timbul beberapa yang saat ini kita kenal ya, yaitu hidup berbineka ya, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Karena apa? Mereka tujuannya adalah bersatu dalam perbedaan. Nah, begitu untuk video kali ini. Jangan lupa ya, tugas hari ini adalah ini yang saya tayangkan. Silahkan melengkapi dua tokoh ini ya, dilengkapi namanya, kapan beliau lahir, bagaimana pendidikannya, julukan apa, dan apa saja yang sudah diperjuangkan ya. Ini nanti difoto dan dikirimkan di WA Japri. Begitu, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.